Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan saya Ngurah Anggana Rendra, pendamping sosial PKH Kecamatan Tejakula. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melakukan simulasi mode 8, yaitu mendukung pemetaan kemampuan diri dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Sesi 13 langkah 2, pemetaan kemampuan lingkungan sekitar. Nah, bagaimana kelengkapan dari video ini? Mari kita simak bersama. Ibu-ibu, Anibusan kan ampun mempelajari tentang materi pemetaan kemampuan diri. Materi pemetaan kemampuan diri, salah satunya kan kemampuan untuk menyusui, kemampuan untuk menyusui, kemampuan untuk merawat bayi. Nah, pada kesempatan mangkir, dia akan membahas mengenai bagaimana kita akan memetakan sumber daya lingkungan sekitar. Kita akan membahas atau berdiskusi mengenai tentang pemetaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jadi di sini kita akan membentuk kelompok pangseng kewah, kelompok lingkungan alam atau sumber daya alam, kelompok lingkungan sosial atau sumber daya sosial, kelompok sumber daya manusia. Mungkin ibu-ibu dia membangun kertas dan naik tabel. Nah, tabel ini bisa gini, yang untuk sumber daya alam gitu. Apabila sumber daya alam itu manfaatnya untuk apa kan gitu. Sumber daya sosial, apa dan sumber daya sosial itu yang bisa dimanfaatkan. Terus manfaatnya untuk apa? Itu masih sumber daya manusia apa saja, manfaatnya untuk apa? Oke, dia kasih waktu diskusi masing-masing sekitar 10 menit berdiskusi. Silakan diskusikan. Sebentar perwakilan kelompok silakan menyampaikan hasil diskusi. Niki ampun 10 menit kan ya. Nah, silakan kelompok sumber daya alam silakan sampaikan napi mandan sumber daya alam yang ada di sekitar ibu-ibu untuk pencegahan dan penanganan stunting. Silakan sebut ada. Pertama, sumber daya alam untuk jagung. Sumber daya alam ayam, ikan, kucing. Sumber daya alam bayam, kangkung, pepaya, pisang. Yang untuk sumber daya alam singkong, jagung itu manfaatnya apa? Manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Yang misalnya ayam, telur gitu. Untuk memenuhi kebutuhan protein. Bayam, buah-buahan, pepaya gitu. Tapi manfaatnya Untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Nah, jadi sumber daya alam itu apa saja yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan baik ibu hamil, ibu menyusui maupun balita untuk mencegah terjadinya stunting pada anak-anak. Jadi mungkin untuk sumber daya sosialnya, tapi mantan mas. Manfaatnya yang makin loh. Yang seandainya menjadi kader posyandu manfaatnya nanti. Memahami pentingnya gizi dan layanan kesehatan. Oke. Terus manfaat mengikuti P2K2 cara makin niki MTS niki, tapi manfaatnya P2K2. Dan manfaat mengikuti P2K2. Jadi ibu-ibu mendapatkan informasi mendapatkan informasi cara makin mendapatkan informasi bagaimana kita melakukan pencegahan dan penanganan stunting. Terus yang terakhir kelompok sumber daya manusia. Sumber daya manusia napi mantan nih kan? Pendamping PKH, cari contohnya cari dia kan ya kan? Nih.
dari Buk Ade, dan itu pendamping PKH. Tapi malah bidan desa itu adalah bidan yang ani di posyandu tugas menimbang. Kalau pendamping PKH manfaatnya yang bisa kita rasakan konsultasi masalah bantuan, seandainya bantuan ada bermasalah, penarikan bantuan kan gitu. Terus dari bidan desa ini kan tapi yang manfaatnya konsultasi tentang masalah gizi. Jadi bagaimana kita konsultasi atau menyampaikan masalah-masalah yang ada di keluarga, sehingga kalau misalnya ada ibu hamil atau bayi balita sehingga tidak terjadi stunting. Yang dapat sampaikan catatan bahwa lingkungan sekitar dan lingkungan sekitar kita memiliki potensi dan sumber daya yang dapat kita manfaatkan untuk pencegahan dan penanganan sejauh ini. Jadi tidak perlu jauh-jauh, lingkungan sekitar pun bisa kita manfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting yang terjadi. Nanti ibu-ibu tolong sampaikan ke keluarga ataupun ke tetangga dekat apa yang setelah kita pelajari hari ini. Sampaikan bahwa bagaimana kita melakukan pencegahan dan penanganan stunting. Jadi tugas ibu-ibu di rumah adalah setelah pertemuan ini membuat rencana apa yang nanti akan dilakukan di rumah. Misalnya ternyata potensi dari lingkungan sekitar ada pepaya. Ini bisa untuk mencegah stunting, bisa untuk memenuhi gizi dari anak kita kan. Itu kan sudah termasuk rencana. Nanti masukkan ke tabel janji diri. Nanti setelah dibuat rencananya dan dibuat tabel dirinya, nanti tabel diri dikumpul ke tiang dan kertas metaplet, nanti ibu bawa pulang. Akan dikumpulkan tabel janji dirinya. Ayo. Nanti silakan kan nampung pada narik bantuannya. Nanti dimanfaatkan bantuan sosialnya sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Apa yang punya balita yang ibu hamil terbuka terpenuhi asupan gizinya biar anak-anak nanti lahir dan tumbuh berkembang secara sebagai pendamping PKH baru di penyedat atau pendamping PKH terdekat bisa untuk berkonsultasi. Nanti kan diarahkan untuk menuju ke layanan yang atau bidan yang berkaitan menangani masalah. Jadi itu yang mereview materi pada pertemuan kali ini. Jadi kemampuan diri dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan stunting itu penting. Kemampuan merawat anak dimanfaatkan selain ibu-ibu sendiri juga harus ada peran suami. Jadi pula lingkungan sekitar harus dimanfaatkan seperti sumber daya alam, sumber daya sosial dan sumber daya sosial. Nah, sekian pertemuan hari ini. Sebelum selesai, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan ini. Silakan berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih yang ucapkan dan salam sehat kita semua. Mari kita tepuk tangan.